Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Shalom, salam saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan begitu baik atas hidup kita. Di mana pagi hari ini kita masih dapat bangun, masih bisa dapat merasakan nafas kita yang berada dengan sempurna dalam tubuh kita. Mari mengucap syukur saudara terkasih, bagaimana Tuhan begitu baik atas hidup kita. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau kekuatan, Engkau gunung batuku ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapakku yang baik, pagi hari ini kami mau mendengar Engkau Tuhan dalam renungan harian di pagi hari ini, di dalam suara ilahi, di dalam firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, kami siap mendengar dan duduk diam untuk dapat meresapi apa yang harus kami lakukan melalui firman-Mu di pagi hari ini dan sepanjang hari. Kami pasang hati kita, kami pasang Tuhan, kami persiapkan diri kita untuk mendengar-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa yang baik, berbicaralah sebebas-bebasnya Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan, kami berserah. Haleluya, amin. Mari saudara terkasih, kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Judul perikopnya, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Haleluya, Bapa yang baik.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Saudara terkasih, dari firman ini kita mau belajar bahwa Bapa kita yang kekal di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan Dia adalah setia. Saudaraku, kita semua harus menghadapi masa sukar. Pertanyaannya bukan apakah kita akan menghadapinya, tetapi kapan saat tantangan itu tiba. Anda bisa tahu bahwa Anda tidak sendirian. Dalam Yesaya 43 ayat 2, Tuhan mengingatkan Israel bahwa kesetiaannya tidak berubah saat keadaan mereka berubah. Dia setia di masa lampau dan Dia akan terus melindungi dan menyediakan kebutuhan mereka. Apabila engkau menyeberang melalui air, setelah 400 tahun perbudakan, Tuhan memampukan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Ketika pasukan lawan sudah dekat dan situasi sangat kritis, Tuhan membuka jalan melalui Laut Merah dan melewatinya. Hal ini bisa kita buka di dalam Keluaran 14. Mungkin ini adalah acuan kitab Yesaya untuk mengingatkan bangsa Israel akan kuasa Tuhan. Saat engkau melewati sungai-sungai, dahsyat ya. Pembaca kitab Yesaya mungkin telah diingatkan saat Tuhan mengeringkan sungai Yordan bagi bangsa Israel saat mereka menyeberang membawa tabut Allah. Mereka bahkan membangun tugu peringatan agar generasi mendatang akan mengingat hadirat Tuhan. Anda bisa menemukan semua ini dalam kisah di dalam Yosua 3. Lalu ada perkataan, saat engkau melewati api. Saudaraku, dalam kitab Daniel, 3 pria Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala setelah menolak patuh kepada titah raja untuk menyembah patung berhala, bukannya Tuhan. Mereka dibebaskan secara ajaib dan bahkan tidak bau gosong. Kisah ini kita temukan di dalam Daniel 3. Walau kejadian ini kemungkinan besar belum terjadi di saat Yesaya menulis kitab ini, firman Tuhan tetap tergenapi. Dan hari ini saat kita melihat kesetiaannya kepada 3 orang di dalam perapian, kita bisa merenungkan janjinya dalam Yesaya. Dan ingat bahwa Tuhan setia dan melindungi umatnya. Mengingat kesetiaan Tuhan di masa lampau dapat membantu kita percaya kepadanya akan masa depan. Dan saya percaya, dan wajib kita semua percaya, dalam apapun masalah kita, kiranya kita percaya bahwa Tuhan yang besar melingkupi kita dan selalu melindungi kita. Dan saudaraku, saat menghadapi skenario terburuk sekalipun, Tuhan tidak terkejut. Dia telah pergi mendahului Anda. Apapun yang terjadi, cobaan dan kesukaran hidup tidak memegang keputusan akhir. Ingat, Tuhan masih berkuasa. Dia masih menyediakan dan masih melindungi Anda dan saya. Tidak ada yang dapat melawan Tuhan kita. Jadi ayo tersenyum
dan katakan pada masalahmu, katakan pada dunia, aku ini milik Tuhan. Perkara apapun, Tuhanku telah melawan dan Dia sanggup melawan. Dan aku tidak takut. Katakan. Katakan kepada jiwamu, kau tidak takut menghadapi ini semua. Kau hanya tinggal menjalaninya. Apapun yang saat ini kalian sedang rasakan, sahabatku, saudaraku terkasih, mari bersama kita katakan, aku tidak takut. Masalah sebesar apapun dalam jiwaku, aku tidak takut. Karena aku percaya Bapakku, Tuhanku tidak terkejut akan semua masalah yang dihadapi dan yang menghadapi aku. Karena Dia telah lebih dahulu berperang buat aku. Haleluya. Jadi hari ini saat Anda memikirkan kembali hidup Anda, bagaimana Anda melihat kesetiaan Tuhan? Dan bagaimana ingatan tersebut dapat membantu Anda mempercayakan masa depan Anda kepadanya. Haleluya. Dahsyat sekali Tuhan kita, bukan? Dia memang Allah yang dahsyat, saudara terkasih. Saudaraku, naik turun iman kita itu hal biasa karena kita adalah manusia biasa. Tapi yang menjadi tidak biasa karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Setiap firman yang kita baca, dia menghibur karena dia penghiburan bagi kita. Ada amin. Saudaraku, jangan sedih dan jangan berduka atas apa yang kau terima. Dan jangan menyerah akan keadaan. Percaya Tuhan Allah kita yang dahsyat, Dia lebih dulu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi tugas kita hanya tersenyum menghadapi masalah yang menantang. Tugas kita lakukan yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Berikutnya, setelah ini kita akan katakan pada diri kita, refleksikan dirimu. Tantangan apa yang perlu bantuan Tuhan hari ini? Apakah perasaan putus asa Anda dan depresi Anda terus menerus? Itu adalah menjadi tantanganmu. Atau situasi keluarga yang tidak bisa saya perbaiki? Atau yang sering terjadi, ketidakstabilan finansial? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh bantuan-Mu. Saat aku tahu aku berjalan sendiri, aku tidak sanggup. Tapi yang aku tahu, aku sanggup bersama-Mu. Mari kita berdoa, saudara terkasih. Ya Allah, ya Bapa, Engkau mengenal aku lebih dan lebih dalam. Engkau tahu Tuhan apa yang aku hadapi dan apa yang sudah aku atasi. Tolong Tuhan mendekat padaku sekarang. Tuhan Yesus, tolong sedengkan telingamu di hadapanku Tuhan, agar aku bisa berbisik kepadamu. Betapa terkadang aku lelah Tuhan. Bahwa terkadang aku merasa tidak sanggup Tuhan. Sungguh Tuhan, kadang aku gak sanggup. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa buat aku pribadi dan buat semua wanita-wanita di luar sana yang seperti aku.
yang mereka menjalani kehidupan ini sendirian. Mereka menjalani kehidupan ini tanpa pendamping. Aku tahu perasaan mereka. Sekuat-kuat orang memandangnya, ada saat di mana hidupnya lemah dan tidak berdaya. Tuhan Allahku, tolong ingatkan Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam hatiku. Dan Engkau ada di dekatku. Dan Engkau ada di dekat mereka, saudara-saudara yang seperti aku. Ya Allahku, aku berdoa khusus buat orang-orang yang seperti aku yang berjalan sendiri. Kuatkan dan tegarkan hati mereka ya Tuhan, ya Allahku. Seperti Engkau juga selalu menguatkan aku dalam setiap kelemahanku. Tuhan Allahku yang baik, Kau tahu Tuhan, begitu keras hidup ini Tuhan. Tapi Kau izinkan kami sendiri di dunia ini menghadapi semua. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, para mama single parent ini. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan padaku sekilas tentang kesetiaan-Mu di musim ini. Pulihkan harapan dan sukacitaku Tuhan. Dan ajari aku bagaimana menaruh kepercayaanku kepadamu. Bapa yang baik, Amba mohon kepadamu Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi kekuatan yang ada di dalam tangan-Mu tidak terbatas. Ya Allahku, ya Tuhanku, doa ini terkhusus buat semua saudaraku, sahabatku yang berjalan sendiri sebagai wanita single, sebagai single parent untuk menghadapi kehidupan ini. Kuatlah dalam iman-Mu, dan aku percaya Bapa kita yang baik memberikan Engkau kekuatan selalu buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang Kau berikan buat kami para single parent. Haleluya Tuhan. Amba juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu yang terkasih. Semua masalah yang mereka hadapi Kau selesaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapakku yang baik, kami mau berdoa Tuhan, seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Baik saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan,
Selamat beraktivitas dan tetap semangat ya. Karena Tuhan beserta kita selalu. Tuhan Yesus menyertaimu dan menyayangimu. Ingat, Tuhan selalu mencintaimu. Mencintai saya, mencintai kita semua. Haleluya. God bless all. Shalom.